Hai sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jack di Yuna Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jack akan membahas tentang yang sering dialami oleh DKJ yang merasa sudah rutin minum obat bertahun-tahun. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah, saya itu sudah minum obat rutin, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya? Kok nggak baik-baik ya? Nah, bahkan beberapa kasus mereka rutin minum obat, tetapi harus dirawat lagi berulang-ulang. Nah, sebenarnya mengapa kok bisa seperti itu? Nah, oleh karena itu Bang J akan coba mengulas ya. Simak sampai akhir supaya mendapatkan gambaran yang baik, yang lengkap ya. Jangan di skip. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan kasih like, komentar, serta share jika informasi ini ada manfaatnya. Ya, minum obat secara rutin ya tentu itu sangat diharapkan ya oleh tenaga kesehatan, dokter yang memberikan obat, perawat ya, atau keluarga pasti berharap seperti itu. Tetapi rutin saja sebenarnya nggak cukup ya. Rutin itu kan dia minum obat masih. Tapi apakah minum obatnya itu sudah dengan cara yang tepat atau belum? Atau mungkin ada beberapa hal yang dilakukan dan melemahkan fungsi obat. Misalnya di penjelasan yang sebelumnya Bang J juga sudah banyak menyinggung ya. Ternyata ODGJ ini sangat banyak sekali merokok. Ya, tentu ketika orang merokok berat dan aktivitas olahraganya kurang, ya, bisa jadi di darahnya itu banyak nikotin. Seperti diketahui ya, banyak penelitian itu sudah menyebutkan bahwa nikotin di dalam darah itu akan mengikat obat yang diminum oleh ODGJ. Kalau diikat akan bertahan di darah sehingga tidak masuk ke hati. Sementara itu hati itu untuk mengolah obat supaya bisa dimanfaatkan dan sampai ke organ target, yaitu otak ya, sebagai sumber permasalahan kenapa orang menjadi tidak bisa mengontrol perilaku, mengapa orang menjadi marah, menjadi kesal, menjadi berhalusinasi, menjadi pikirannya aneh-aneh ya, nggak masuk akal. Nah, tentu ketika kondisi ini ada ya, dengan dosis yang biasanya diberikan di rumah sakit, mungkin di rumah tidak akan ngefek ya, perlu dosis yang lebih tinggi lagi mungkin kan. Makanya kan cerita kepada dokter itu penting, di rumah tuh merokok atau tidak. Tujuannya apa? Ya untuk mengatur rokoknya itu. Kalau untuk menghentikan merokok mungkin agak sulit ya, tetapi mengurangi merokok atau mengatur merokok itu ya, dan dikombinasikan dengan aktivitas olahraga ya, mungkin akan sedikit mengurangi dampak rokok itu terhadap fungsi obat yang diminum ya. Atau mungkin karena ada faktor lain ya, karena ketidaktahuan, nah minum obatnya bersama-sama dengan kopi ya, atau teh ya. Tentu jika ini dilakukan ya obatnya tidak terserap ya di usus ya. Karena apa? Dindingnya usus dan lambung itu kan dilindungi oleh kafein ya. Nah, sehingga pada akhirnya ketika mempunyai hobi minum kopi atau teh ya, mestinya harus diatur kembali kapan ya obat akan diminum. Tentu minum kopi dan teh itu mengikuti waktu minum obat, artinya 2 jam sebelum atau 2 jam sesudah, sehingga bisa fungsi obatnya itu bisa maksimal ya. Nah, berikutnya adalah faktor pola atau gaya hidup, aktivitas harian. Banyak sekali orang berasumsi bahwa kalau sudah minum obat sudah cukup. Perlu diketahui bahwa obat yang diminum itu kan menghilangkan gejala positif ya. Antipsikotik itu kan fungsinya menghilangkan gejala positif.
Walaupun ada antipsikotik yang bagus, yang atipikal, itu bisa mengurangi gejala negatif juga. Gejala positif sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa yang harusnya nggak ada jadi ada. Misalnya halusinasi, waham, ya, suka marah-marah, agresif, itu kan. Nah, tentu itu kan sudah normal ya. Kalau nggak ada kan sudah normal. Setelah minum obat pasti hasilnya ada. Sudah nggak marah-marah lagi, sudah tidak berhalusinasi lagi, pikirannya udah nggak aneh-aneh lagi. Ya, tetapi itu saja ya, tentu belum cukup ya. Nah, kemudian ada gejala negatif yang harusnya ada menjadi tidak ada. Maka obat itu kan akan juga membantu akhirnya memunculkan motivasi lagi, keinginan lagi, ya, atau keinginan bergaul yang menjadi masalah. Lingkungan tempat tinggalnya itu tidak cukup kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, tidak cukup orang yang bisa mengajak bicara atau mengajak bergaul, ya, si ODGJ ini. Nah, atau mungkin ada sebenarnya, tapi keluarga tidak paham, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mencoba untuk dilatih atau diajak. Yang penting tidak ngamuk, yang penting nggak berhalusinasi, yang penting mau makan sudah, dan obatnya mau. Nah, kalau seperti itu ya tentu mau sembuh bagaimana? Karena kan namanya orang hidup itu, ketika ada masalah kesehatan pasti ada gejala dan itu dihilangkan, dan itu sudah berhasil. Tetapi masalahnya ada satu lagi, orang hidup itu ya harus berkegiatan, harus bekerja. Nah, itu tidak dikejar, ya hanya duduk-duduk. Lah bagaimana mungkin akan dikatakan sembuh? Karena apa? Ya, kriteria sembuh itu juga bisa dilihat dari apa? Aktivitas perawatan dirinya bagus, aktivitas sosialnya juga bagus, ya. Dia bisa merencanakan kehidupan dia, punya hope, punya harapan, dan mestinya juga mencoba untuk bekerja atau melakukan aktivitas-aktivitas positif. Bisa belajar, bisa pelatihan, dan sebagainya. Tidak hanya mengendalikan gejala. Kalau hanya mengendalikan gejala, minum obat rutin sudah cukup, ya kan? Tapi untuk mempertahankan supaya gejala itu tidak muncul lagi, atau kesembuhan itu benar-benar bisa dilihat, ya mestinya target yang lain itu juga dicapai, ya. Aktivitas sosial, ya, bagaimana seseorang mempunyai rencana kehidupan yang jauh lebih baik, dan syukur-syukur bisa bekerja apapun, ya. Tentu cari pekerjaan yang masuk akal, yang bisa dikerjakan oleh ODGJ. Ya, memang masalahnya adalah masyarakat masih mempunyai stigma yang luar biasa terhadap ODGJ. Ya, ketika sudah tahu masuk rumah sakit jiwa, pernah masuk rumah sakit jiwa dan tanya pekerjaan atau mendaftar, langsung ditolak. Nah, tentu ini kan tidak support. Nah, kalau memang orang lain belum bisa menerima, ya, ODGJ ini untuk bekerja, ya tentu keluarga gimana caranya, ya tentu keluarga besar menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk ODGJ ini, ya. Masa nggak ada satupun keluarga yang mau membantu? Kok berharap dari masyarakat? Perlu waktu, ya, perlu upaya masyarakat, pemerintah untuk menghapus stigma supaya bisa bekerja. Karena kenyataannya seperti itu. Kalau sudah kembali ke masyarakat, sudah sembuh, ya, embel-embel pernah masuk rumah sakit jiwa itu cukup membuat ODGJ kesulitan mencari pekerjaan. Nah, ini yang seharusnya semakin banyak orang yang peduli dengan ODGJ, bahwa mereka berhak untuk sembuh, berhak untuk pulih, berhak untuk bekerja, bahkan berumah tangga. Ya, tentu tidak semua ODGJ akan bisa mencapai ini, tapi paling enggak ini akan memunculkan asa atau harapan bagi mereka. Nah, dari mana? Dari keluarga dulu. Bisa jadi ciptakan aktivitas apa, bikin telur asin, nanti dibeli gitu loh. Nah, kan ada sisa hasil usaha tuh, pasti bangga sekali. Kalau enak jadi bisa ditawarkan ke keluarga yang lain, saudara yang lain. Mulai dari situ. Nah, ketika itu terjadi, ya tentu
tidak hanya kata-kata saya udah rutin minum obat tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah, sembuhnya itu kan produktif. Jadi kalau orang yang sudah gangguan jiwa apalagi dirawat, target penyembuhannya kan dia produktif. Kalau memang layak kerja, bukan hanya rutin minum obat tapi produktif, bisa melakukan banyak hal yang positif yang orang lain dapat manfaatnya. Syukur-syukur dapat gaji atau pendapatan yang bisa untuk jajan, untuk kehidupan sehari-harinya dia. Ya tentu ini tergantung dari jenis penyakitnya juga ya. Nah, sehingga ketika ini bisa dipahami oleh ODGJ, oleh keluarga, apalagi oleh perawat puskesmas yang pemegang program jiwa, tentu akan cukup bisa membantu apa yang perlu dilakukan ya. Bisa jadi untuk mencapai sembuh yang sesungguhnya, puskesmas perlu membuat program rehabilitasi ya, mengajarkan keterampilan-keterampilan, kemudian entah bikin kerajinan, makanan kecil dan sebagainya, dan mereka bisa dikelompokkan. Satu desa, satu area itu ada beberapa ODGJ, dilatih dan didampingi ya. Apalagi sudah ada kader kesehatan jiwa, tentu akan lebih mudah lagi ya. Nah, sehingga teman-teman ODGJ yang merasa rutin minum obat ini bisa mengatakan bahwa saya memang sudah benar-benar baik dan produktif ya, karena kata kuncinya kan produktif ya. Kalau merawat orang yang gangguan jiwa itu produktif. Kalau yang resiko gangguan jiwa ya tidak gangguan jiwa, yang belum gangguan jiwa ya tidak beresiko ya. Itu kira-kira yang bisa Bang C sampaikan ya. Semoga manfaat dan kita tetap dalam kondisi yang sehat jiwa, dan teman-teman ODGJ tetap dalam kondisi yang baik dan bisa pulih ya, bisa produktif kembali.